A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan izin untuk bertemu, saling berbagi ilmu, pengetahuan, dan semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Untuk itu, saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian. Janganlah engkau sia-siakan waktu hidupmu di dunia. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Gunakanlah waktumu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka fisabilillah, berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah panjenengan ini engkau sia-siakan waktumu yang dihadapkan oleh Allah pada waktu saat hidup di dunia ini. Sebab yang namanya waktu itu bila sudah terjadi, bila sudah terlewati, tidak akan mungkin bisa terulang kembali. Dan untuk menciptakan sebuah waktu yang bermanfaat, memanfaatkan waktu yang dihadapkan oleh Allah sebagai nilai-nilai yang baik, hati ini tentu harus selalu digunakan untuk bermunajat kepada Allah. Perlu diketahui bahwasanya manusia ini ada dua golongan manusia, di mana yang pertama itu golongannya adalah mereka sedikit amalnya tetapi timbangannya sangat berat. Dan ada satu golongan lagi, satu orang lagi yang kelihatan banyak amalnya tetapi tidak ada manfaatnya. Manusia ini kebanyakan waktunya digunakan untuk hal yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya tatkala hidup di dunia ini. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa terjadi demikian? Ya karena pada dasarnya di situ sebetulnya ada kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Itulah golongan-golongan manusia yang hatinya tidak digunakan untuk mendengarkan kalam-kalamnya Allah. Matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu. Mereka memang secara dohir jasad jasmaniah ini memang bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata-kata. Tetapi
pendengarannya, penglihatannya, mulutnya, itu tidak digunakan sebagai hal-hal yang baik. Tidak digunakan untuk mendengarkan firman-firman-Nya Tuhan. Tetapi bagi mereka, orang-orang mujahidin, itu hatinya selalu disibukkan untuk selalu berbicara kepada Allah. Hatinya selalu digunakan untuk bermunajat kepada Allah, baik dalam waktu taat, maksiat, bala ataupun nikmat. Dan untuk bisa memiliki hati yang seperti itu, tentu hal itu tidak mudah. Kita ini tidak seperti membalikkan sebuah telapak tangan. Perlu yang namanya proses, perlu yang namanya waktu yang panjang dalam mempelajari serta mempraktekannya. Baik teori yang didapatkan dari sang guru akhirat, lalu mengamalkan secara istiqomah. Saudara-saudaraku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Dan golongan seperti itu kata Rasulullah adalah golongan yang bighairi hisab. Tetapi mereka itu termasuk golongan-golongan ahli zuhud maksud saya. Mereka tidak mengalami bighairi hisab, tanpa mengalami penghisapan atau sebuah timbangan kata Rasulullah. Karena beliau, mereka itu adalah golongan-golongan yang sudah dihisab saat di dunia. Manakala dunianya itu sudah menjadi akhirat, dohirnya sudah menjadi batin, dan batinnya ya sudah menjadi hakikat. Golongan-golongan mujahidin itu manakala beramal, mereka sudah tidak mengakui bahwa amalnya itu tidak datang dari dirinya makhluk, tetapi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah golongan-golongan ahli zuhud, golongan-golongan para kekasihnya Allah. Dan itulah orang-orang yang tatkala di dunia, waktunya selalu digunakan untuk berbicara pada Allah. Maksudnya berbicara pada Allah itu hatinya selalu digunakan untuk berzikir, baik dalam keadaan apapun, situasi apapun, kondisi apapun, entah dihadapkan bala, nikmat, maksiat ataupun bencana. Itu semuanya hatinya selalu dicondongkan terhadap hidup yang memiliki nama Allah. Lalu yang kedua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka banyak amalnya, yang golongan kedua ini. Mereka banyak amalnya, tetapi di situ tidak ada beratnya sama sekali. Tidak ada gunanya di mata Allah. Itulah golongan orang-orang yang merugi. Dan golongan yang kedua ini mereka beranggapan bahwa amalnya itu sangat banyak. Contoh saja, sepertinya
sholatnya tidak pernah ditinggalkannya secara syariat. Bahkan sebelum dikumandangkan azan, mereka sudah berada di masjid. Sholat tahajudnya tidak pernah putus-putus. Haji mungkin berkali-kali, banyak menolong, dan lain-lain sebagainya. Seolah-olah amal mereka itu banyak dan tidak terhitung. Itu menurut dirinya, menurut nafsunya. Tetapi dalam hatinya itu ada indikasi atau sebuah modus. Contoh, mereka beramal atau berbuat baik, ingin dimasukkan surga, agar terhindar dari api neraka, agar dimuliakan banyak orang, dan lain-lain sebagainya itu. Waktunya hanya digunakan untuk menuruti hawa nafsu. Ada pamrih agar dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah selama ini Anda masih begitu? Yang bisa menjawab adalah diri Anda sendiri. Karena ini ranahnya hati, yang dibahas adalah ruh, tentang hakikat menuju makrifat. Itulah pada hakikatnya mereka beramal seolah-olah banyak, tetapi tidak ada manfaatnya. Mereka beramal bukan karena Allah, tetapi karena ada kepentingan hawa nafsu, ada pamrihnya, berharap mendapatkan suatu imbalan. Untuk itu saudara-saudaraku, janganlah engkau sia-siakan waktumu saat hidup di dunia ini, agar panjenengan tidak merugi, agar tidak mengalami kebangkrutan nanti saat di akhirat. Bila hatimu tidak sampai pada Allah, maka itulah golongan orang-orang yang merugi. Seolah-olah mereka beramal itu seperti halnya mereka itu menanam kacang, tetapi yang ditaburkan itu hanyalah kulitnya saja. Banyak memang ditaburkan kacang itu, tetapi hanya kulitnya. Itulah tidak ada manfaatnya. Bagi golongan yang pertama, golongan ahli zuhud, walaupun beramalnya 1-2, tetapi ada bobotnya di mata Allah. Seperti halnya menanam kacang, yang ditanam itu bijinya, ya pasti akan tumbuh membuahkan buah yang banyak. Untuk itu saudara-saudaraku, kami hanya mengingatkan bagi yang mau diingatkan. Janganlah sia-siakan waktumu saat hidup di dunia. Karena kesempatan pertama dan kesempatan terakhir menentukan hidupmu sengsara atau tidak nanti di akhirat. Tentu kita sudah bisa melihat bersama, sengsara di akhirat itu tergantung hatimu saat di dunia. Manakala hatimu masih merasakan kesengsaraan, masih merasa gelisah, masih merasa was-was dengan masa depanmu, masih merasa takut-takut apapun yang dihadapkan oleh Allah yang tidak enak itu,
Jika Anda masih merasakan hal seperti itu, secara otomatis Anda di akhirat itu pun juga akan lebih berat lagi. Kecuali bagi golongan-golongan para kekasihnya Allah, golongan-golongan ahli zuhud, walaupun mereka ditakdirkan enak ataupun tidak enak, itu sudah tidak ada bedanya. Karena beliau itu sudah tidak ada tendensi-tendensi tentang pamrih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, saudara-saudaraku, kami sekali lagi mengingatkan, jangan sia-siakan waktumu saat hidup di dunia. Terima kasih atas waktunya. Semoga yang sudah kami sampaikan menjadikan sebuah perenungan hati untuk menata hati yang jauh-jauh lebih baik lagi. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.